Halo semuanya para kaum Adam dan Hawa dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Puasanya masih aman? Atau imannya udah mulai goyah melihat teman sebat sambil ngopi di tongkrongan? Jangan sampai tergoda, mereka hanyalah setan berwujud manusia. Oke, balik lagi bersama saya pria banyak kesibukan namun masih dengan status yang sama, yaitu pengangguran. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Jab Tak Hai Jaan yang dirilis pada tahun 2012 lalu. Film ini diperankan oleh saudara jauh saya, yaitu Shah Rukh Khan. Dan aktris wanitanya, lagi-lagi aktris favorit saya, yaitu Katrina Kaif. Oke, baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu dong bagi yang belum. Dan nyalain lonceng notifikasinya. Serta jangan lupa berikan komentar kalian di video ini. Di awal film terlihat seorang tentara bernama Samar Anan sedang menjinakkan bom di sebuah pusat keramaian di pasar Tanah Abang. Tak seperti pasukan penjinak bom biasanya, karena Samar sama sekali tidak menggunakan baju pelindung, seolah-olah bom tersebut lengan kekasihnya. Dan tak butuh waktu lama, Samar berhasil menemukan pemicu bom tersebut. Sekaligus, itu adalah bom yang ke-98 kali yang Samar jinakan. Sepulangnya dari sana, Samar tidak langsung pergi ke markas, melainkan dia mampir dan mendirikan tenda di pinggir danau. Tak lama setelah itu, terlihat seorang wanita bernama Akira, nggak pakai asa, yang merupakan seorang pembuat film Discovery Channel sedang mencoba untuk berenang di sana. Namun setelah ia terjun, ternyata airnya sangatlah dingin hingga Akira tidak dapat berenang ke tepi dan berusaha minta tolong. Samar yang melihatnya kemudian membantu Akira setelah air memenuhi paruhnya. Setelah Akira sadar, Samar memberikan teh hangat kepadanya, kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan merelakan jaketnya untuk Akira. Ternyata aksi ekstrim yang dilakukan Akira tadi adalah sebuah tantangan dari teman kerjanya. Hal itu dibuktikan ketika mereka membayar taruhan setelah melihat video Akira yang berhasil melakukan tantangan tersebut. Setibanya di rumah, ketika Akira membuka jaket dari Samar, tanpa sengaja dia menemukan sebuah diari milik Samar yang berisikan tentang perjalanan hidupnya. Dan kisah Samar pun dimulai. Suatu hari ketika Samar sedang membersihkan salju di sebuah gereja, dia melihat seorang wanita bernama Mira sedang terburu-buru masuk ke dalam. Di sana Mira meminta agar doanya kembali dikabulkan walaupun harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Dalam doanya Mira mengatakan bahwa dia akan segera tunangan dengan pria pilihan sang ayah, namun ia tidak mencintai pria tersebut. Maka dari itu Mira meminta supaya pria itu tidak mencintainya agar pernikahan mereka gagal. Sebagai gantinya, Mira tidak akan lagi memakai jaket kesayangannya. Setelah Mira pergi, ternyata tanpa ia ketahui, Samar sedang menguping doanya. Di London, Samar tinggal satu kos dengan temannya yang hobi rebahan bernama Zen, gak pakai Malik. Sebelum pergi bekerja, Samar meninggalkan uang untuk kebutuhan seminggu kepadanya. Samar yang merupakan seorang pekerja paruh waktu mulai mengumpulkan uang dengan mengamen di tengah keramaian warga London. Bahkan ketika ia bernyanyi, Mira yang kebetulan lewat terpesona melihat Samar. Setelah selesai mengamen, Samar melanjutkan pekerjaan berikutnya sebagai pedagang di pasar. Bahkan salah seorang pelanggannya menawarkan kepada Samar untuk bekerja di restoran miliknya. Di hari pertama Samar bekerja sebagai pelayan, ternyata restoran itu dibooking oleh seorang pengusaha untuk acara pertunangan anaknya, yaitu Mira dan Roger. Saat para tamu undangan tengah menikmati hidangan mereka, terlihat Mira sedang sebat di luar sambil merenungi nasibnya karena doanya tidak terkabul. Kemudian Samar yang kebetulan sedang buang sampah mengatakan kepada Mira bahwa doanya tidak terkabul karena ia sempat menguping saat Mira berdoa di gereja. Tapi dengan tegas Mira berusaha ngeles, namun Samar mengetahui bahwa ia sedang berbohong. Keesokan harinya Mira menemui Samar untuk diajarkan bernyanyi karena ia akan mempersembahkan sebuah lagu kepada sang ayah sebagai kado ulang tahun. Jika Samar berhasil, maka Mira akan membayar sebesar 500 pon atau 10 juta lebih. Tapi Samar tidak mau dibayar dengan uang, melainkan ia juga ingin diajarkan supaya fasih berbahasa Inggris. Setelah itu Mira kembali berdoa di gereja agar dia sukses dalam belajar bernyanyi dan dapat mempersembahkan lagu Punjabi untuk sang ayah. Sebagai gantinya, Mira tidak akan lagi merokok seumur hidup. Hari demi hari mereka lalui, bahkan mereka berdua terlihat sebagai sepasang kekasih. Yang akhirnya Samar fasih berbicara dalam bahasa Inggris, namun tidak untuk Mira karena dia masih belum bisa menikmati lagunya. Bahkan di depan Samar saja, Mira masih gugup ketika mempraktekkan lagunya, apalagi di depan banyak orang. Malam harinya Samar mengajak Mira ke tempat di mana para penari jalanan London berkumpul untuk menguji mental dan menghilangkan rasa gugupnya.
Karena tak tahan melihat para penari, Mira pun mengeluarkan bakat nakalnya dan menari bersama mereka. Sehingga melihat bakat Mira dalam menari, Samar yang juga tidak tahan langsung berduet dengannya sambil diiringi musik koplo. Sepulangnya dari tempat itu, Mira berterima kasih kepada Samar karena berkat Samar dia berhasil mengeluarkan bakat gadis nakalnya. Dan Samar langsung to the point bahwa ternyata ia mencintai Mira setelah melihat sifat aslinya. Namun karena Mira akan segera menikah, sekaligus dengan kontrak mereka yang sudah habis, Samar mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. अगर मैं तुम्हें किस करूंगा तो क्या तुम मुझे Saat hari ulang tahun sang ayah tiba, Mira pun mempersembahkan lagu Punjabi kepadanya. Dan mendengar suara Mira yang sangat merdu, sang ayah pun tak kuasa menahan haru. Setelah beberapa hari tidak melihat Samar, tiba-tiba suatu malam tanpa sengaja Mira bertemu dengan Samar di jalan. Mira mengatakan bahwa ia akan segera menikah karena ia tidak bisa menolak permintaan sang ayah setelah apa yang diberikan ayahnya selama ini. Mira juga menceritakan bahwa sang ibu telah meninggalkan ayahnya untuk pergi dengan pria lain. Sejak saat itu, hanya ayahnya lah yang selalu merawat Mira. Setelah itu, Mira mengajak Samar ke gereja untuk berdoa dan berjanji bahwa mereka hanyalah sebagai teman biasa. Namun, Samar tidak bisa berteman, tapi ia juga berjanji tidak akan melewati batas melebihi seorang teman. Mira mengatakan bahwa itu ia lakukan bukan untuk Samar, melainkan untuk dirinya agar dia tidak berbuat kesalahan dan melanggar batas. Sebelum hari pernikahan tiba, Mira mendapat surat dari ibunya. Dalam surat tersebut, sang ibu menuliskan bahwa ia telah mendengar kabar kalau Mira akan segera menikah. Dan si ibu juga memberikan gaun yang ia kenakan ketika menikah dengan ayahnya untuk Mira gunakan saat ia menikah nanti. Esok harinya Mira kembali menemui Samar dan menceritakan semua keluh kesahnya, sehingga Samar memutuskan untuk mengantar Mira menemui sang ibu. Setibanya di sana, sang ibu pun tak kuasa menahan tangis saat melihat kembali anaknya setelah belasan tahun ia tinggalkan. Ibunya menceritakan bahwa ayah Mira sangatlah baik, namun si ibu tidak bisa mencintainya karena ayahnya selalu sibuk dengan bisnis, sementara ia sibuk membesarkan anaknya sendirian. Hingga suatu saat ia bertemu dengan suaminya yang sekarang yang bernama Imran, dan saat itulah si ibu merasakan jatuh cinta. Setelah mendengar semua cerita dari ibunya, Mira mengatakan bahwa ia sangat menyesal karena selama ini telah membenci ibu kandungnya sendiri. Di perjalanan pulang, Samar mengajak Mira berhenti sejenak untuk menikmati kopi agar matanya kuat saat mengendarai motor. Namun ketika Samar memberikan kopi itu kepada Mira, Mira malah mengatakan I love you bahkan sampai 3 kali. Dan kalian pasti sudah tahu apa yang akan terjadi. Singkat cerita, ketika Samar akan pulang setelah mengantarkan Mira ke kantor, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil hingga tak sadarkan diri. Melihat itu, Mira langsung berdoa agar Samar dapat diselamatkan dengan mengorbankan ia tidak akan lagi menemui Samar untuk selamanya. Dan akhirnya doa Mira pun terkabul karena Samar sadar saat itu juga, tapi sebelum itu ia tetap harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari setelah kecelakaan, Samar terus mencoba menghubungi Mira namun tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, Mira mendatangi Samar ke kosannya dengan wajah yang murung. Mira mengatakan bahwa ia telah berdoa agar Samar diselamatkan, sebagai gantinya Mira akan meninggalkan Samar untuk selamanya. Sekaligus Mira meminta Samar untuk segera meninggalkan kota London agar mereka tidak lagi bertemu. Malam harinya ketika Zain pulang ke kos, ia menemukan sepucuk surat sekaligus dengan uang yang ditinggalkan oleh Samar. Dalam surat itu, Samar menyuruh Zain untuk mempergunakan uang itu dengan sangat baik hingga suatu saat dia kembali mengambil bagiannya. Kembali ke Akira di mana ia terlihat menemui Samar untuk mengembalikan jaket waktu itu. Setelah membaca diari Samar, Akira mengatakan mengapa ia tidak kembali menemui Mira. Mendengar semua celotehan dari Akira, Samar menyuruhnya untuk melupakan semua cerita dalam diari tersebut. Setelah itu, Akira menemui atasannya sekaligus menceritakan kisah Samar yang dianggapnya sangat menarik. Dan Akira juga meminta izin untuk mengangkat cerita tersebut ke dalam karyanya. Sehingga si atasan pun memberi kesempatan kepada Akira untuk merekam sekaligus menayangkan cerita itu dalam waktu 2 minggu. Akira menemui Samar dan memperlihatkan izin untuk merekam semua kegiatan Samar selama 2 minggu ke depan. Terlihat rekan Samar sangat antusias dengan kedatangan Akira karena mereka akan selalu bersamanya selama 2 minggu.
Tiba saatnya Samar menjalankan tugas menjinakkan bom di sebuah tempat keramaian. Tapi sebelum itu, Samar memperingatkan Akira agar selalu berada minimal 350 meter di belakangnya. Seperti biasa, Samar sama sekali tidak menggunakan baju pelindung ketika sedang menjinakkan bom tersebut. Setelah Samar mengikuti sebuah kabel, ternyata pemicunya tepat berada di belakang Akira yang sedang merekam. Sehingga ketika Samar berteriak, Akira tidak dapat mendengar karena ia sedang menggunakan iPod. Dan saat Akira berjalan mundur ke pemicu tersebut, akibat kelalaian Akira, Samar tak kuasa menahan amarah karena itu semua dapat membahayakan nyawa semua rekannya. Bahkan Samar menyuruh Akira untuk tidak melanjutkan pekerjaan yang sangat berbahaya itu. Namun Akira yang keras kepala, bahkan saya aja yang nontonnya muak melihat peran Akira di sini karena ia terus-terusan memaksa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Seperti biasa, setelah menjinakkan bom, Samar selalu mencari ketenangan sambil bernyanyi di pinggir sungai. Akira yang mengikutinya secara diam-diam berhasil mengabadikan momen tersebut, bahkan ia sempat terpesona melihat Samar. Keesokan harinya Akira ikut bermain sepak bola dengan para tentara yang ada di sana sambil direkam oleh salah satu tentara. Namun sayang, bola tersebut mengenai kameranya hingga rusak parah yang membuat pertulangan Akira harus berhenti sampai di situ. Dan ketika Akira akan pulang, tiba-tiba rekan Samar memperlihatkan kamera yang berhasil diperbaiki oleh Samar semalam. Singkat cerita, saat menjinakkan bom untuk kesekian kalinya, Samar terlihat sudah mulai akrab dengan Akira. Bahkan Samar mengizinkan Akira untuk mengambil gambar tepat di depan bom tersebut. Sambil merekam, mereka saling berbagi cerita satu sama lain seolah-olah itu bukanlah bom, melainkan sebuah kulkas yang sedang diperbaiki. Akira juga menyempatkan untuk menawarkan diri sebagai pacar Samar karena ia tidak pernah berjanji kepada Tuhan sehingga tidak mungkin Akira akan meninggalkannya. Malam terakhir Akira berada di sana, dia menanyakan kepada Samar alasan ia tidak pernah menggunakan baju pelindung saat menjinakkan bom. Samar mengatakan bahwa baju pelindung bertujuan untuk melindunginya dari bahaya agar tidak terluka atau mengalami cedera serius. Sementara hidup Samar lebih menyakitkan akibat sebuah pengkhianatan dibanding bom yang dia hadapi. Dan Akira lagi-lagi mengungkapkan bahwa ia mencintai Samar. Setelah melihat hasil rekaman dari Akira, si atasan memutuskan untuk menayangkan video tersebut. Tapi sebelum itu, Akira harus membawa Samar ke London untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut kepada petinggi mereka. Akira kemudian menghubungi Samar sekaligus memintanya untuk segera ke sana, dan ia juga berjanji akan mengembalikan Samar dalam waktu 24 jam. Karena bagi Akira, ini adalah kesempatan emas untuk melanjutkan karirnya. Namun sayang, Samar menolak untuk datang ke sana. Seminggu setelah itu, Akira memutuskan akan kembali ke negara asalnya karena tidak berhasil membujuk para petinggi perusahaan. Tapi tiba-tiba Samar menelpon dan mengatakan bahwa ia sedang berada di depan salah satu Discovery Channel di London. Setelah melepaskan kerinduan, Akira yang terlalu senang pun selebrasi sampai ke tengah jalan, sehingga dia hampir saja ditabrak mobil. Beruntung Samar berhasil menyelamatkan Akira dan mengorbankan dirinya. Setelah Samar sadar, ia langsung menanyakan Mira kepada Akira yang tentu saja itu membuat Akira kebingungan. Setelah dokter memeriksanya kembali, ia menyimpulkan bahwa Samar mengalami amnesia retrograde yang membuatnya lupa akan waktu 10 tahun terakhir. Dan dari beberapa kasus, ada pasien yang mendapatkan kembali ingatannya setelah beberapa hari, bahkan ada juga yang tidak dapat mengingatnya. Sebelum itu, dokter memberikan alamat orang-orang terdekat Samar dalam 10 tahun terakhir kepada Akira. Keesokan harinya, Akira menemui Mira dan menceritakan semua kejadian yang telah menimpa Samar serta penyakit yang sedang dideritanya. Ketika Samar menceritakan kejadian sampai ia mengalami kecelakaan tersebut kepada mereka, si dokter kemudian menjelaskan bahwa kejadian yang diceritakan Samar adalah kejadian 10 tahun yang lalu. Mendengar ucapan sang dokter, Samar pun terlihat kebingungan, bahkan ia sampai menanyakan telah berapa lama ia menikah dengan Mira. Keesokan harinya, Akira dan Mira sepakat untuk membantu Samar agar dia mendapatkan kembali ingatannya. Bahkan mereka juga menemui Zen yang sekarang telah sukses berkat uang yang Samar berikan dan membuka sebuah restoran. Mereka meminta Zen untuk membantu Samar agar ingatannya bisa pulih kembali sekaligus memainkan sedikit sandiwara, karena Mira sudah terlanjur mengatakan bahwa ia telah menikah dengan Samar. Baru beberapa hari mereka tinggal bersama, Samar selalu mengajak Mira untuk bercocok tanam. Namun Mira membantah bahwa Samar tidak diperbolehkan untuk berhubungan selama masa pengobatan. Mira kemudian menemui dokter dan Akira untuk mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi melakukan sandiwara sebagai istri Samar. Sehingga dokter menyarankan agar Akira menemui Samar karena ada kemungkinan itu dapat mengembalikan ingatannya.
Di sisi lain, Zan membawa Samar ke gereja saat pertama kali ia melihat Mira dengan alasan untuk melakukan wawancara. Tak lama kemudian, Akira pun datang, namun Samar masih belum bisa mengingat sepenuhnya walaupun masa lalu terbayang di kepalanya saat itu. Kemudian Akira memulai wawancara dengan Samar, di mana ia menceritakan semua kisahnya mulai dari awal ia bertemu dengan Mira. Bahkan Samar juga memperkenalkan teman-teman sampai bos tempat ia bekerja dulunya. Akira kembali menemui Mira dan menegaskan bahwa Samar tidak akan bisa melupakan Mira dalam hidupnya. Dan ternyata alasan Mira berhenti membantu Samar untuk mengembalikan ingatannya karena ia takut melanggar janji dan jatuh ke pelukan Samar. Suatu hari Zan mengajak Samar untuk bertemu di sebuah stasiun kereta. Ketika Samar sedang menunggu, tiba-tiba petugas memberitahu bahwa mereka akan segera mengevakuasi lokasi tersebut karena menurut laporan di sana terdapat sebuah bom. Sehingga secara perlahan Samar mulai teringat masa lalunya ketika jadi pasukan penjinak bom. Samar kemudian menghampiri bom tersebut dan mencoba untuk mencari pemicunya sehingga bom itu dapat dijinakkan dengan mudah berkat pengalamannya. Indian Army. Bomb Disposal Squad. Sepulangnya dari sana, sedikit demi sedikit Samar mulai dapat mengingat masa lalu serta kejadian yang telah ia alami. Samar kemudian mengajak Mira bertemu di gereja untuk melangsungkan pernikahan kembali. Namun Mira membantah karena ia tidak bisa melakukan itu. Dan betapa terkejutnya Mira ketika Samar mengatakan bahwa Mira telah berbohong soal pernikahan mereka yang padahal tidak pernah ada. Karena sekarang ingatan Samar sudah pulih sepenuhnya. Berhubung dialognya di sini agak sensitif, mari kita skip sedikit. Di bandara, Akira memberikan paspor dan tiket kepada Samar agar dia dapat kembali ke negara asalnya untuk melanjutkan tugas sebagai seorang tentara. Dan kini terlihat Samar sedang menjinakkan bom yang entah keberapa kali dan masih dengan setelan yang sama tanpa menggunakan pakaian pelindung. Setelah selesai, Samar terlihat sangat-sangat terkejut karena Mira sudah berada di sana menyaksikan dia saat melakukan tugas itu. Mira mengatakan bahwa ia juga merasakan apa yang dirasakan Samar selama 10 tahun terakhir. Sehingga Mira menyimpulkan bahwa Tuhan membiarkan Samar tetap hidup untuk bersama dengannya. Dan ternyata rekan Samar menemukan bahwa masih ada bom di sana. Di sisi lain, Akira mendapatkan kesempatan untuk menyiarkan kisah Samar di media. Tak butuh waktu lama, Samar pun berhasil menjinakkan bom yang ternyata itu adalah bom yang ke-108 kali ia jinakkan sekaligus bom terakhir, karena setelah ini Samar memutuskan untuk tetap hidup, bukan lagi mencari mati. Setelah Samar selesai menjinakkan bom itu, ia langsung mengajak Mira menikah dan melamarnya dengan cincin yang ia buat dari kawat timah. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu, saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Japtak Heijan.